Di tanah yang panas dan berdebu itu, Surabaya sedang bersiap menulis bab paling heroik dalam sejarah bangsa. Agustus 1945, Indonesia baru saja lahir. Rakyat masih belajar bernafas dalam kemerdekaan yang rapuh. Tak ada sistem pemerintahan yang mapan, tak ada kekuatan militer yang pasti. Hanya semangat-semangat yang mengalir dari kampung ke kampung, dari mulut ke mulut. Tapi, di bawah ketenangan itu, bara mulai menyala. Tak lama setelah proklamasi, kapal-kapal raksasa sekutu berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak. Mereka datang, katanya, untuk melucuti tentara Jepang. Tapi di antara serdadu Inggris itu, terselip pasukan Belanda yang ingin kembali menancapkan kukuh kekuasaannya. Bagi rakyat Surabaya, itu bukan sekedar pasukan asing. Itu ancaman atas kemerdekaan yang baru lahir. Dan sekali lagi, rakyat biasa, bukan tentara, harus memutuskan diam atau melawan. Tukang becak, guru, santri, pelajar, semuanya menjadi pejuang. Mereka tak menunggu komando. Mereka hanya tahu satu hal, kemerdekaan tak boleh dirampas kembali. Di tengah ketegangan itu, sebuah simbol menghina berkibar di langit Surabaya. Bendera Belanda, merah, putih, dan biru, berdiri gagah di atap Hotel Yamato. Pemuda-pemuda Surabaya tak bisa tinggal diam. Mereka bergegas menaiki tangga hotel, menembus kepungan tentara Belanda, dan di puncak atap itu, Harun Thohir merobek bagian biru bendera itu. Tinggallah merah putih. Dunia mungkin tak mendengar suara mereka, tapi di hati rakyat Indonesia, lonceng perjuangan baru saja berdentang. Pasukan Inggris mulai masuk. Lebih dari 30.000 serdadu Inggris dan India mendarat, lengkap dengan tank Sherman, pesawat tempur, dan senjata otomatis. Di sisi lain, rakyat Surabaya hanya punya sekitar 120.000 pejuang. Setengah di antaranya tanpa senjata. Bagian lain hanya membawa bambu runcing, parang, atau senjata rampasan Jepang. Tapi mereka punya sesuatu yang tak dimiliki pasukan Inggris, yaitu keberanian tanpa batas. Rakyat kampung Surabaya telah mengorbankan 20.000 jiwa, tulis Hari Kecik, saksi hidup sekaligus perwira TNI. Ia menyebut peristiwa itu bukan perang antar negara, tapi perang antara rakyat Surabaya melawan kekuatan militer dunia. 10 November 1945, hari ketika langit Surabaya berubah menjadi merah darah. Dan pagi itu, Inggris melancarkan serangan terbesar dalam sejarah kolonial Asia Tenggara. Tank-tank Sherman menggempur jalanan. Mortir dan pesawat tempur menghancurkan rumah, sekolah, dan masjid. Tapi, di setiap gang sempit, di antara reruntuhan, rakyat melawan. Mereka menyerang tank dengan bom molotov, menembak dengan senjata sisa Jepang, atau bahkan hanya berbekal pisau belati. Seorang penulis asing, David Well, menggambarkan perjuangan itu sebagai pengorbanan diri secara fanatik. Orang-orang bersenjatakan pisau menyerang tank, lalu bertempur terlebih terorganisir meniru taktik militer Jepang. Di tengah gemuruh bom dan teriakan, satu suara menggema dari radio BBRI. Suara yang lebih kuat dari dentuman meriam, yaitu suara Bung Tomo. Ia bukan jenderal, bukan pula panglima, tapi dengan mikrofon tuanya, ia mengguncang hati jutaan orang. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu
Walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kata-kata itu menjelma menjadi peluru bagi jiwa yang mulai letih. Di setiap kampung, setiap sudut kota, semangat itu menyalakan kembali bara yang hampir padam. Surabaya terbakar selama berminggu-minggu. 20.000 rakyat gugur. Kota berubah menjadi lautan api. Tapi tak ada kata menyerah. Inggris akhirnya menguasai kota. Tapi mereka tak pernah menguasai hati rakyatnya. Dan dunia tercengang. Bagaimana mungkin rakyat yang bersenjatakan bambu runcing berani menantang pasukan kerajaan yang memenangkan Perang Dunia Kedua? Karena mereka bukan sekedar melawan penjajah. Mereka sedang mempertahankan harga diri bangsa yang baru lahir. Bung Tomo, Kolonel Sungkono, Kolonel Mustopo, Jenderal Mangunkusumo, dan ribuan nama tanpa tanda jasa. Mereka adalah batu-batu yang membentuk gunung bernama Surabaya. Gunung yang meletus sekali, tapi abunya menyuburkan seluruh Indonesia. Sejak saat itu, dunia tahu bangsa ini tak akan pernah lagi dijajah. 10 November bukan sekedar tanggal merah di kalender. Ia adalah puncak gunung di mana keberanian manusia diuji. Dan di sana turunlah sungai sejarah yang mengalirkan satu pesan abadi, bahwa kebebasan lahir dari keberanian orang-orang biasa. Saya Arif Hadi dari Patok 11. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.